itu kalau mau terkenal itu banyak banget caranya. Ada waktu itu YouTuber yang mau terkenal, dia memberikan kado kepada waria dengan kadonya diisi sampah. Akhirnya dia terkenal gitu. Ada juga yang kawin kontrak, yang artinya mereka sebenarnya nggak nikah nih, tapi karena kong kali kongan nih, oke kita pura-pura nikah aja supaya terkenal, dan akhirnya ya terhendus juga, terbukti bahwa mereka hanya settingan doang. Terus ada juga nih orang yang nyebarin hoax supaya dia terkenal. Nah, banyak hal untuk orang jadi terkenal. Tapi apa jadinya kalau ini yang membuat adalah ustadz. Ustadz ingin terkenal dan nyebarin hoax gitu guys. Nah, inilah ada 5 ustadz yang berhoax ria untuk terkenal. Mari kita langsung bahas guys. Yang pertama, hoax kali ini adalah ustadz yang berhoax tentang babi ngepet. Jadi ustadz ini menyebar hoax babi ngepet di Depok, beli babi lewat online. Harganya 900.000. Dia mengatakan bahwa ada kecurian-kecurian itu diakibatkan karena babi ngepet. Sehingga babi ngepet ini ketika ditangkap, kemudian dikatakan bahwa ini ketangkep nih pencurinya, nanti kita akan bunuh. Jadi kalau ada orang yang hilang di kampung ini berarti dialah babi ngepetnya. Tapi teman-teman tahukah ternyata babi ngepetnya ini cuman hoax guys. Karena apa? Ternyata babinya dibeli online seharga 900.000. Nah, kalau bisa tuh babinya kasih saya aja, saya makan nih, enak banget itu kalau di rica babi atau di bumbu yang lain lah ya. Babi kecap juga enak gitu. Jadi nggak usah lah bohong-bohong soal hal-hal kayak gitu. Supaya apa sih sebenarnya tujuannya? Supaya pamornya naik. Apa yang dikatakan benar, ternyata dia kan selama ini ceramahnya tentang pencurian karena babi ngepet. Dan kalau ketangkep kan jadi benar, dia makin terkenal. Dan hal ini nggak perlu dicontoh ya guys, karena ini hal yang keliru. Ustadz yang kedua adalah Ustadz Stephen Indra Wibowo. Dia mengatakan bahwa dirinya adalah seorang mantan pastor yang lulusan dari Belanda. Dia juga lulusan dari Inggris, tapi semuanya adalah bohong. Dia mencoba menyampaikan berita bohong ini supaya dirinya menjadi orang yang terkenal di kalangan orang-orang Islam tentunya. Kenapa bisa saya tahu bahwa ini adalah bohong? Iya jelas, saya sudah membuktikannya di beberapa video, silahkan cek aja di playlist. Di situ intinya tidak masuk akal antara tahun masuknya dia ke S1, ke S2, ke S3-nya nggak nyambung semuanya. Dan juga semua ceritanya itu hanya hoax doang dan tidak bisa dibuktikan sama sekali. Dan sekali lagi tujuannya supaya apa? Tujuannya supaya pamornya naik guys. Ustadz yang ketiga yang menyebarkan hoax untuk pamor dan terkenalnya adalah anak tunggal kardinal guys. Kardinal celana kali ya, tapi enggak. Menurutnya adalah kardinal atau jabatan yang ada di dalam Katolik. Pertama jelas dia mengaku bahwa dia adalah anak tunggal kardinal, yang mana tidak mungkin seorang kardinal memiliki anak. Yang kedua, katanya dia mengaku bahwa dirinya adalah lulusan terbaik Vatican School. Sedangkan di Vatikan sendiri nggak ada namanya Vatican School guys. Yang ketiga, dia mengaku bahwa dia adalah pendeta termuda pada waktu itu. Dan anak dari pendeta yang sangat-sangat terkenal. Tapi setelah diselidiki nih guys, ternyata orang ini adalah mantan kuli bangunan. Bukan saya merendahkan pekerjaan kuli bangunan, bukan sama sekali. Saya sangat menghormati itu. Tetapi ternyata karena dia sudah tidak ada pekerjaan, pada akhirnya dia menipu ke sana ke sini, mengatasnamakan dirinya ustadz,
mengatasnamakan dirinya mantan Kristen, mantan pendeta, lulusan terbaik, dan dia dapat menipu banyak orang. Bahkan banyak wanita yang ditipu dan dinikahi sama orang ini. Tapi kalau teman-teman cek dan recheck, itu pun dia sebenarnya adalah seorang ustadz yang palsu dan juga menyebar hoax demi apa lagi? Demi keterkenalan dirinya. Keterkenalan apa sih? Supaya dirinya terkenal gitu. Kita lanjut lagi. Ustadz yang keempat adalah Ustadz Kainama, guys. Nah, kalau orang ini pasti teman-teman udah tahu banyak lah ya, Ustadz Kainama, dan juga banyak videonya saya sudah bahas di channel ini. Lalu apa hoax yang disebarkan oleh Ustadz Kainama ini? Ya, ia jelas tentang latar belakang hidupnya juga. Dia mengaku katanya S1-nya dari STT Jakarta. Tapi ternyata dari pihak STT Jakarta sendiri sudah mengeluarkan pernyataan resmi bahwa tidak ada lulusan yang bernama Kainama. Ini jelas menunjukkan dirinya berhoaxeria tentang S1-nya. Kemudian dia juga mengaku S2-nya itu dari Belanda, guys. Nah, ini lebih parah lagi. Dari Belanda dia S2-nya. Tetapi ketika ditanyai, mana sih ijazah S2 Belandanya? Tahu nggak jawabannya apa? Jawabannya adalah, itu privasi saya nggak bisa tunjukkan ijazah. Nah, ini kan namanya berhoax. Berhoax itu artinya apa sih? Ngomong lulusan S2 Belanda tapi nggak bisa buktiin gitu. Kalau teman-teman tanya saya lulusan mana, saya bisa buktiin gitu. Ada ijazah saya, mau tahu, mau lihat, nggak usah lah. Nanti yang mau tahu langsung aja tanya saya, nanti saya akan tunjukin secara langsung. Yang ketiga apa? Dia mengaku katanya lulusan S3 dari Israel. Nah, ini yang paling konyol, guys. Kenapa paling konyol? Karena tidak ada ikatan politik, pendidikan, kerjasama antara Indonesia dengan Israel. Kita tahu sendirilah, Israel ditolak terus kan di Indonesia kan? Iya enggak? Iya enggak? Nah, bagaimana bisa ada orang Indonesia bisa berpendidikan atau bersekolah di Israel? Tidak ada kerjasama diplomatik. Nah, ini jelas nggak masuk akal. Dan ini yang disampaikan oleh Ustadz Kainama. Dia sedang berhoaxeria, guys. Satu kali Pak Gracia Pelo tanya ini di forum di masjid tentang latar belakang dari Pak Ustadz Kainama ini. Dan alhasil dipermalukan. Bagaimana Ustadz Kainama tidak bisa menunjukkan sedikit pun bukti. Oke, yang terakhir. Yang kelima adalah Ustadz Bangun Samudra. Nah, teman-teman pasti udah tahu nih kalau Ustadz Bangun Samudra. Ustadz Bangun Samudra yang katanya orang paling pinter, lulusan terbaik dari Vatikan, orang yang paling pinter, yang cepat lulus SMA-nya, yang cepat lulus S1-nya, cepat lulus S2-nya, cepat lulus S3-nya, saking pinternya. Dan dia mantan pendeta yang terbaik katanya. Tapi sekali lagi nggak ada buktinya, karena itu semuanya hanya hoax semata. Saya sudah meminta buktinya dari beberapa tahun lalu, tapi sampai sekarang pun tidak ada bunyi sedikit pun dari Ustadz Bangun Samudra ini. Lalu bagaimana dia bisa lulus dari Vatikan? Sedangkan di Vatikan nggak ada universitasnya begitu. Nah, inilah 5 ustadz yang berhoax tentang dirinya, latar belakangnya, dan tujuannya apa? Tujuannya untuk terkenal. Masih banyak lagi ustadz-ustadz yang lain. Jika ada kesempatan lagi, mari kita akan bahas itu. Tetapi untuk sementara 5 dulu ya guys ya. Mudah-mudahan video ini bisa membuat kita pada akhirnya belajar ya, bahwa kita tidak perlulah berbohong tentang latar belakang kita untuk menaikkan pamor kita. Cukup jadi diri kita sendiri saja yang berguna bagi orang lain. Jangan menjelekkan agama orang lain supaya bisa menaikkan dirinya ke tingkat lebih tinggi begitu. Itu namanya tidak baik. Itu namanya menghalalkan segala cara, dan tentunya itu juga tidak diajarkan di ajarannya agama bapak-bapak.